Pertanyaan pertama saya itu, Mem, Anda merasa sudah jadi pahlawan? Saya tidak pernah merasa menjadi pahlawan. Pahlawan di hati banyak orang? Saya juga tidak merasa bahwa mereka melihat saya sebagai pahlawan. Oke. Karena belum ada prestasi, output yang sustainable yang saya lakukan. Saya melihat, mereka melihat saya sebagai tempat untuk menaruh harapan, untuk membuat kehidupan mereka lebih sejahtera. Tapi Anda sadar bahwa kehadiran Anda di ruang politik itu adalah sebuah kecelakaan? Saya sadar. Anda kan bisa menolak waktu itu. Saya awalnya menolak. Datang bertemu dengan saya, mengatakan bahwa dia sudah telepon dengan teman-temannya, saya yang harus melanjutkan. Saya bilang, saya nggak mau. Itu dunia yang sangat patriarki, sangat laki. Saya ini perempuan. Saya juga masih ingat di rumah sakit saya telepon Pak Wagub, Bapak pikir aja deh, saya udah nggak mau ngurus ini lagi, saya mau pulang. Saya masuk di dunia politik ini kan bukan karena saya mau masuk di dunia politik ya. Ini karena ada kecelakaan 12 Oktober, kemudian ada suatu perjuangan yang harus dilanjutkan karena saya, anak-anak, relawan, para partai politik yang waktu itu sedang berjuang, tinggal 42 hari lagi, kita menolak untuk kalah. Ketika sudah menang, saya harus mewujudkan janji politiknya. Janji politik itu kita racik bersama. Sebenarnya hanya memirroring apa yang sudah berhasil dilakukan di Morotai, dari pendidikan gratis, kesehatan gratis, bagi-bagi renov rumah, infrastruktur. Intinya manusia itu dengan APBD seadanya, tetapi kebutuhan dasar manusia itu di negara hadir. Itu dilakukan berhasil di Morotai selama 5 tahun. Itu almarhum mau mengimplementasikannya di 9 kabupaten kota. Nah, tugas saya sekarang bagaimana itu bisa berhasil. Saya juga ada rasa takut waktu itu, tapi saya merasa saya butuh ini untuk good closure. Anda tidak merasa dimanfaatkan oleh partai-partai politik itu? Dalam hidup ini kita semua saling memanfaatkan dengan tujuan kita masing-masing. Benar dan salah, semua orang punya perspektif yang berbeda. Saya tuh kertas kosong, kanvas kosong. I know nothing. Saya kalau bertemu dengan orang-orang politik yang datang ke saya, rata-rata memang seperti Bang Akbar. Cuman saya bertanya, apa itu politik? Ada yang datang memberikan pendapat bahwa yang saya lakukan salah, begini salah, begitu salah. Bahwa ini politik, ibu tidak bisa seperti ini politik. Kemudian saya bertanya, apa itu politik? Apa itu politik, Bang Akbar? Politik adalah pengelola kepentingan. Ketika saya mensejahterakan mereka, ketika rumah mereka saya renov, ketika pendidikan dan kesehatan saya gratiskan dengan kualitas yang baik, ketika mereka sakit saya sembuhkan, ketika mereka meninggal saya kirim, saya kasih uang duka, saya kirim keluarga mereka yang meninggal, jenazahnya saya atur, ketika saya memanusiakan mereka, maka otoritas yang mereka titipkan ke saya manfaatkan dengan baik. Saya yakin Ibu Gubernur paham bahwa oligarki yang menguasai perpolitikan kita, terutama elit-elitnya itu bermain di wilayah sumber daya yang ada di wilayahnya Anda. Iya. Saya buat menjadi sederhana deh. Saya, kalau saya mengusung Anda, mengatakan gini, Ibu Gubernur, nikmati dulu kemenangan ya. Jadilah pahlawan dulu ya, tapi pada dasarnya Anda harus tahu diri. Anda tidak menyiapkan diri untuk itu. Belum. Belum. Saya suka kejujuran ini.